Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Verka Mutiara dari Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan materi tentang learning disability dengan tujuan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anak kesulitan belajar. Tahukah kamu bahwa Albert Einstein tidak dapat membaca sampai dia berusia 9 tahun? Ataupun Walt Disney yang mengalami kesulitan membaca sepanjang hidupnya? Dan tokoh-tokoh lain seperti Jenderal George Patton dan Wakil Presiden Nelson? Mereka semua memiliki kesulitan belajar, namun tidak mempengaruhi kesuksesan karirnya. Mari kita bahas apa itu learning disability. Learning disability atau kesulitan dalam belajar adalah ketidakmampuan belajar yang disebabkan oleh gangguan neurologis. Anak yang mengalami kesulitan belajar memiliki gangguan satu atau lebih dari proses dasar yang mencangkup pemahaman penggunaan bahasa lisan ataupun tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kemampuan yang tidak sempurna dalam mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, ataupun berhitung. Yuk kita simak apa saja karakteristik learning disability. Yang pertama ada disleksia, ketidakmampuan seseorang dalam membaca. Lalu, tahu nggak kamu apa ciri-ciri dari kesulitan membaca? Ciri-ciri dari kesulitan membaca. Yang pertama, sulit mengenali huruf dan kata. Yang kedua, sulit memahami kata-kata dan ide atau gagasan. Yang ketiga, kesulitan dalam kecepatan atau kelancaran membaca. Yang keempat, kesulitan dalam memahami kosakata umum. Kemudian ada diskalkulia, merupakan ketidakmampuan atau kesulitan belajar dalam memahami matematika. Kalian tahu nggak apa ciri-ciri dari diskalkulia? Berikut adalah ciri-ciri khusus diskalkulia. Antara lain adalah kesulitan menghafal, mengurutkan nomor, menghitung, memfaktorkan angka, kesulitan menunjukkan waktu, mengukur jarak, dan kecepatan. Kemudian ada disgrafia, merupakan ketidakmampuan anak dalam menulis. Berikut adalah ciri-ciri disgrafia. Pertama, sulit atau canggung memegang pensil dan memposisikan tubuh. Yang kedua, sangat cepat lelah dengan menulis. Biasanya, anak-anak tersebut menghindari sekali tugas menulis ataupun menggambar. Yang ketiga, kesulitan menyusun huruf dan kata. Dan yang terakhir, memiliki masalah dalam kerapian dan konsisten penulisan. Lalu ada auditory processing deficit atau disingkat APD, merupakan ketidakmampuan untuk mendengarkan sesuatu dengan baik dan benar. Ciri-ciri auditory processing deficit. Yang pertama adalah ketidakmampuan membedakan suara dalam kata-kata sehingga sulit memahami. Yang kedua, ketidakmampuan dalam memilah sesuatu yang penting dalam suara yang gaduh. Yang ketiga, ketidakmampuan mengingat informasi atau perintah yang ditampilkan secara lisan. Yang terakhir ada dispraksia, merupakan sebuah gangguan neurologis yang menyebabkan gangguan pada kemampuan seseorang untuk merencanakan atau memproses sebuah gerakan motorik. Yuk kita simak apa aja penyebab learning disability. Ada dua faktor yang menjadi penyebab. Yang pertama, faktor fisiologi, antara lain kerusakan otot, keturunan, ketidakseimbangan proses kimia dalam tubuh. Yang kedua, faktor lingkungan, antara lain kebutuhan nutrisi dan gizi yang kurang, ekonomi yang rendah, serta pemukiman yang kumuh. Berikut adalah dampak kesulitan belajar. Yang pertama, pendidikan. Akibatnya secara umum prestasinya rendah dibandingkan dengan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, penyesuaian sosial. Secara sosial cenderung kurang mampu menjalin relasi sosial yang memuaskan dengan lingkungannya. Yang ketiga, ekonomi.
orang yang kesulitan belajar di bawah rata-rata dengan orang yang tidak mengalami kesulitan belajar, yang membuatnya lebih sedikit terbelakang. Dan yang keempat, emosional. Tidak bisa mengontrol dan mengelola emosi dengan baik. Materi terakhir yang saya akan bahas adalah penanganan terhadap anak kesulitan belajar. Dalam mengatasi learning disability diantaranya, jangan pernah membandingkan antara satu anak dengan anak lain. Kemudian rangsang, bukan ajarkan. Rangsang anak untuk mengembangkan berbagai aspek kemampuan, terutama kreativitasnya. Tularkan anak tentang pemahaman moral dan indahnya bersosialisasi di luar lingkup sehari-hari anak. Dan yang terakhir, kenali berbagai kebutuhan mereka lewat aktivitas, hobi, ataupun kegemarannya. Sekian video materi tentang learning disability yang dapat saya sampaikan. Kritik dan saran sangat saya harapkan dari kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Bye-bye.